Tenanglah. Sangat sederhana, tenanglah. Ini bisa juga diulang-ulang sebagai suatu mantra bagi kita. Tenanglah, ya. Tenanglah, tenanglah, tenanglah. Tenanglah, aku ini jangan takut. Bisa mulai dengan panjang, ya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Itu bisa dipotong, semakin pendek sampai nanti tinggal satu kata. Ya. Dicecap-cecap, karena kalau doa itu bukan soal banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, doa bukan tentang banyak. Banyak yang kita pelajari, bukan. Banyak yang kita ucapkan, bukan. Doa itu tentang dalamnya. Dalamnya sebanyak, kalau kita mau pakai kategori banyak, banyaknya yang kita terima, kita rasakan, ya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini. Coba sambil berdoa, aku ininya itu kan Yesus yang ngomong. Aku ini tuh seperti kita ada di hadapannya Tuhan gitu loh. Di hadapan Yesus, aku ini. Yesus mau menenangkan kamu. Datang, bukan hanya menenangkan, menyelamatkan kamu yang hampir tenggelam. Ya. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada Petrus dan para rasul. Mereka sudah wafat, mati, tenggelam semua. Ya, Yesus datang menyelamatkan mereka. Ya. Tenanglah, aku ini. Tenanglah, aku ini. Tenanglah, aku ini. Lalu bisa juga tenanglah, ya, tenanglah, tenang. Itu bisa membawa kita yang mungkin lelah di hadapan layar terus-terusan, capek dengan pekerjaan yang nggak ada habisnya, bisa memantrakan doa ini. Fokusnya, tenanglah, aku ini jangan takut. Orang yang rajin berdoa itu pikirannya tertata, ya. Pikirannya tertata, pikirannya baik, kata-katanya baik, lalu dia berbuat baik kepada sesama. Itu asalnya karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhannya, gitu ya. Kehadiran Tuhan memberi rasa aman dan tenang di dalam situasi yang mencemaskan sekalipun. Oke, saya stop share dulu sampai sini. Apakah ada pertanyaan adik-adik yang terkasih? Belum. Ini baru mulai udah tanya ya, belum ada apa-apa udah tanya. Kita nonton aja deh ya, kita bersenang-senang juga dalam kesempatan ini. Kita nonton, sebentar saya coba share screen, mudah-mudahan bisa nih ya. Saya mau share apa? Kemudian, Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya naik ke perahu dan pergi ke seberang. Tetapi Yesus masih tinggal di tempat itu sampai dia menyuruh banyak orang itu pulang. Setelah orang banyak itu pulang, Yesus naik ke bukit seorang diri untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, Yesus ada di tempat itu sendirian. Pada saat itu, perahu sudah jauh dari pantai. Setelah beberapa kilometer berlayar, perahu itu dihantam ombak. Angin berembus melawan mereka. Antara jam 3 dan jam 6 pagi, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Para pengikutnya melihat Yesus berjalan di atas air, dan mereka ketakutan. Mereka berkata, "Itu hantu!" Seketika itu juga, Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan khawatir, jangan takut." Dan Petrus berkata, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku berjalan padamu di atas air." Jawab Yesus, "Marilah Petrus."
Lalu Petrus meninggalkan perahu itu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Ketika Petrus sedang berjalan di atas air, dia melihat angin ribut dan ombak. Petrus ketakutan dan mulai tenggelam. Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu Yesus menangkap Petrus dengan tangannya. Yesus berkata, Imanmu sangat kecil. Kenapa ragu-ragu? Setelah Yesus dan Petrus tiba di perahu, angin ribut pun berhenti. Kemudian pengikut-pengikut di perahu itu menyembah Yesus dan berkata, Sungguh, Engkau adalah anak Allah. Itulah dia acara nobar kita, sudah ya. Itu saya dapatnya dari ini, Bapak Ibu, dari ada suatu link ya, website yang bagus sekali, di mana seluruh kitab suci itu sudah divisualisasikan ya, menjadi video ya, jadi seperti film ya. Jadi membaca kitab suci bisa dilakukan dengan metode seperti menonton film ya, itu bagus juga. Teman-temanku yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih, Injil Matius itu kalau dalam Matius bab 1 kan ya, ayat 23, itu Matius sudah dalam pengantarnya menegaskan suatu gagasan dasar ya. Saya mau omong apa di sepanjang Injil ini ya. Apa sih inti pesan dasar dari Matius? Sederhana sekali. Dan kita menangkap itu terus setiap tahun, mengulanginya dalam peristiwa Natal ya. Apa itu? Kuis lagi. Jangan, nggak usah. Tuhan Yesus. Ya, kelahiran Tuhan Yesus. Istilahnya apa? Istilahnya apa? Oke, kalau gitu kita kuis ya. Saya buat kuis lagi. Nanti hadiahnya saya kirim ke Civeli. Apa? Matius memberi pesan dalam bab 1 tadi, ayatnya sudah saya sebut sebenarnya. Ya. Apa? Dia mau menyampaikan apa sih kepada pembacanya, pembaca Injil Matius itu? Boleh di chat to everyone ya. Immanuel. Nah itu dia, Pak Indra. Sip. Pak Indra, highlight. Sudah menjawab. Immanuel ya. Immanuel atau Allah beserta kita. Dah itu. Itu intinya, Allah beserta kita. Ya. Dalam tabisan itu kemarin juga saya mengungkapkan tentang keyakinan ini ya. Lalu dalam chat juga ucapan syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada segenap umat beriman, rasa syukur dan terima kasih. Sederhana sekali, Tuhan menemani. Itu khas iman Kristiani ya. Khas iman kita, iman Katolik. Tuhan menemani, Allah menemani kita. Friending God, Allah yang menemani. Kalau dulu dalam perjanjian lama Allah tidak bisa dikenali, dalam perjanjian baru Allah berbicara dengan bahasa manusia, dengan cara manusia, sehingga bisa kita kenali. Kalau dalam perjanjian lama Allah tuh jauh sekali, ya jauh, tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita kenal, lalu dia memperkenalkan diri jadi manusia. Jadi sama dengan kita, jadi tadi bahasanya teman seperjalanan ya. Kehadiran Allah itu ya, kalau saya sih kalau mau tumbuh jadi manusia sebenarnya sederhana sekali. Lihat saja apa yang Yesus lakukan, yang Yesus katakan ya. Seluruh hidup Yesus diperdalam, lalu dibatinkan, dihayati, diwujudkan, dan setiap dalam peristiwa hidup mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan, kalau Yesus di posisi ini, apa yang kira-kira Yesus akan lakukan ya. Itu Immanuel atau Yesus beserta kita.
Bagi Matius, Yesus adalah kehadiran Allah, ya. Allah yang hadir. Apalagi kan konteks jemaat Matius itu kehancuran Bait Allah tahun 70 ya. Dan itu secara historis benar terjadi, ya, bahwa Yerusalem dihancurkan dan banyak jemaat kemudian bertanya-tanya apakah Tuhan tidak berpihak kepada kita, kepada umatnya. Lalu Matius datang menuliskan warta keselamatan bahwa Allah beserta kita. Dalam situasi hancur itu. Sebenarnya kalau kita merasa hancur saat ini, entah karena apapun itu, mungkin juga dampak pandemi yang tak kunjung usai ini, ya, atau apapun itu secara ekonomi, atau mungkin juga rasa lelah karena di rumah dan berhadapan dengan layar dan seterusnya. Di sini Injil Matius datang mengulang suatu pesan, inti pesan Kristiani, bahwa Allah kita, Tuhan kita itu menemani, gitu loh. Ada bersama dengan kita, selalu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Friending God, Allah yang menemani. Nah, makanya tuh sebenarnya kan Yesus kan beserta kita ya. Ini satu lagu yang saya selalu ya terngiang-ngiang. Kalau kata anak zaman sekarang tuh terngiang-ngiang. Yesus besertaku ya. Tahu nggak sama lagu ini? Tahu. Tahu ya? Oke. Ini Yesus besertaku ya. Kan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, di bawah kau ada. Tuh, ya. Di suka kau ada, di duka kau ada, karena engkau Yesusku. Ada yang mau ini? Mau bernyanyi? Mewakili? Boleh? Ya, saya boleh mau. Oh ya boleh dong. Silakan. Ini lagu Binaiman, jadi Bapak Ibu sekarang jadi anak kecil lagi ya. Kita merasakan kepolosan dan kegembiraan anak-anak. Oke? Yuk. Daki gunung yang tinggi. Turun lambayang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Oke? Ku terbang Yuli jadi mau nyanyi? di luar angkasa. Ya. Selam Dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, turun lambayang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang selam samudra. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Asik. Ya kan, lagunya tuh sederhana loh buat anak-anak. Ya, miliki iman yang sederhana kayak anak-anak, Bapak Ibu, untuk mudah merasakan kasih Tuhan, atau anak-anak yang mudah merasakan kesenangan disayang oleh orang tua, oleh Allah kita sendiri ya.
bahwa apa? Di kanan kau ada, ya kan? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, mau lagi senang jangan lupa sama Tuhan, ya kan? Disuka kau ada, di duka pun kau ada, ya. Di duka pun kau ada. Kalau lagi hancur, lagi gagal, ya. Atau jangan cepet-cepet pakai kategori gagal berhasil, ya. Jangan cepet-cepet. Pakai apa? Disposisi hati yang terbuka. Maksud saya tuh lihatnya sebagai suatu proses pertumbuhan diri, ya, pertumbuhan diri. Bahkan dalam kedukaan pun itu Tuhan ada, loh. Tuhan ada, ya. Dalam kredo iman kita kan Tuhan turun ke tempat penantian. Itu khas iman Kristiani. Yesus sampai wafat untuk merasakan apa penderitaan yang paling mengerikan dari manusia ketika ditinggalkan, seperti disalib itu, ya, lalu wafat, ditinggalkan, dikhianati oleh para murid. Itu Yesus juga sampai ke titik pengalaman itu, ya. Ketika kamu merasa bahwa kamu ditinggalkan oleh orang lain, ya, dikhianati dan sebagainya, Yesus juga pernah. Yesus juga pernah mengalami itu semua. Turun ke tempat penantian, lalu bangkit dari antara orang mati. Di duka kau ada, ya. Di duka kau ada. Ini mungkin masih bait yang pertama, ya. Nih, tuh. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, ya, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Wah, asik banget kan? Coba deh, saya mau ini semuanya chat di chat for everyone. Karena Engkau Yesusku. Saya chat nih, ya. Karena Engkau Yesusku. Kalau kita punya nih iman ini, karena Engkau Yesusku, mau mendaki ini tadi, mendaki gunung kek yang tinggi, mau ke lembah yang dalam kek, mau ke padang rumput kek, karena Engkau Yesusku kan, nggak masalah, ada Tuhan bersamaku, ada Tuhan menemaniku. Wih, rame itu ya. Seneng ya kalau lihat pesan positif gini ya, positive vibes begini ya, senang ya. Kita merasa diteguhkan, tidak merasa sendirian. Karena Engkau Yesusku. Because God is our friend, ya. Tuhan adalah teman kita, ya. Friending God. Itu satu teologi yang baru saya baca, menarik sekali dari konsultor Komisi Kepausan untuk komunikasi, ya, Antonius Padaro. Friending God, Allah yang menemani. Ini kan Allah Immanuel tadi, ya. Allah Immanuel, bahwa Tuhan itu hadir selalu menemani kita semua, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini, ya. Di mana Allah dapat dirasakan, kan gitu. Ini pertanyaan sederhana nih. Di mana Allah dapat dirasakan? Coba di mana ya Allah dapat dirasakan? Ini pertanyaan dasar juga yang mau dijawab oleh penginjil Matius. Kalau bagi orang Israel itu kan kehadiran Allah itu terlihat dalam pengalaman iman, pengalaman rohani tokoh-tokoh besar di PL, di Perjanjian Lama, ya. Seperti Abraham, Musa, Yosua, hakim-hakim, nabi-nabi, Daud, Salomo, dan sebagainya. Begitu bagi orang Israel dalam Perjanjian Lama. Masih pakai perantara, ya. Nabi itu kan perantara lidah Allah. Tetapi bagi Matius, Yesus lebih daripada itu. Kepenuhan wahyunya ada dalam diri Yesus, ya, ada dalam diri Yesusnya itu. Yesuslah kehadiran Allah, oke? Yesuslah kehadiran Allahnya sendiri. Jadi kebersamaannya, kedekatannya nyata dengan Tuhan, ya, bukan dengan perantaran para nabi, tapi Allah yang datang sendiri untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan mungkin kapal kita yang mau karam, ya. Di dalam diri Yesus Allah dapat dirasakan, dan lebih konkret lagi pada apa ya? Pada konteks mana mungkin Matius memaksudkan pesannya kepada kita, ya. Sebenarnya bagi penginjil Matius tegas, ya. Di mana kita bisa merasakan kehadiran Allah?
atau di mana Yesus dapat dialami? Ya, di mana? Di dalam gerejanya, di dalam kita. Gereja adalah kita. Oke? Ini kita saat ini. Ini kita gereja, ya. Bukan sekedar bangunan. Gereja adalah kita. Oke? Setiap kali kita berkumpul, ya. Matius kan menyatakan dalam Matius 18 ayat 20. Bapak Ibu, karena ini bulan kitab suci, kalau kita tidak buka kitab suci, nggak afdol. Silakan buka kitab suci. Mau di tab boleh, di HP boleh, di komputer boleh, pakai buku juga boleh. Silakan. Matius 18 ayat 20. Di mana Yesus dapat dirasakan. Matius 18 ayat 20 yang udah dapat langsung aja open mic, kita tolong dibacakan ya. Atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu ya yang sering kita dengar sebenarnya. Itulah gereja. Bapak Ibu, itulah kita. Ya, hashtag kalau kata anak UMK, hashtag pagar gereja adalah kita. Ya. Semoga perjumpaan kita dalam kebersamaan ini, ya, yang dipersatukan oleh teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini platform Zoom, ya, kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ini meneguhkan karena kita satu dengan gereja, satu dengan saudara-saudari kita, ya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kan ini kan dalam nama Yesus. Tadi aja kita nyanyi lagu Yesus kan, Yesus besertaku. Di situ aku hadir di tengah-tengah mereka, ya. Gereja adalah kita. Nah, sekarang tentang Yesus berjalan di atas air nih. Kalau kita bermeditasi tentang air, kalau kita pakai metode hodos, itu berarti jalan dalam bahasa Yunani, hodos jalan, metode jalan melalui. Kalau kita pakai metode tipologi berarti membaca perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ada juga kan kisah Musa di Laut Tebrau, ya. Musa di Laut Tebrau dalam Keluaran bab 14 sampai 15. Ada juga Yosua membelah Sungai Yordan, ya, Yosua bab 3. Ada juga Elia dan Elisa membuat Sungai Yordan menjadi kering dalam 2 Raja-Raja bab 2, ya. Nah, Matius tuh mau apa? Ya, Matius tuh mau apa di sini? Apa bedanya Yesus dengan tokoh-tokoh itu? Tokoh-tokoh perjanjian lama. Musa, Yosua, Yordan, Elia, dan Elisa. Dalam tafsir simbolik, sebenarnya lautan itu dianggap sebagai simbol keadaan kuasa kegelapan, ya. Kegelapan yang bisa melahap atau membuat kita kemudian terhanyut, gitu ya. Simbol kegelapan. Nah, ini gereja, komunitas para murid yang sedang ada di dalam perahu, diombang-ambingkan oleh itu tadi, ya, oleh ketidakpastian hidup alam yang sulit dikendalikan. Nah, Yesus lain sekali. Dia jalan di atas airnya, ya. Jalan di atas airnya, dan danau pun tunduk kepadanya. Yesus memegang kontrol. Yesus memegang kendali, tak pernah lepas kendali. Maka Allah kita itu Allah penyelenggara kehidupan. Deus providebit, Allah menyelenggarakan. Itu keyakinan iman kita, ya. Kita bisa membuat perbandingan, teman-teman, perbandingan antara Yesus dengan para murid ketika
ketika badai menerjang hidupku. Maksudnya itu ketika ketika apa? Anginnya mulai kencang, ombaknya mulai kencang, beda. Jadi sebenarnya kita akan lihat nanti. Pembeda tumbuh atau tidak seseorang pribadi sebagai pribadi itu diasah dari mana? Dari tanggapan atau respon dia atau respon seseorang terhadap suatu peristiwa. Jadi soalnya bukan pada ketidakpastian peristiwa-peristiwa yang menghanyutkan, yang berbahaya dalam hidup kita, angin ribut, badai, oke, bukan pada itunya, tapi pada respon. Ya, kedewasanku tercermin dari sana, dari bagaimana aku menanggapinya. Ya, tidak reaktif tapi responsif. Ya, dari awal kan sebenarnya udah beda Yesus dengan para murid. Ketika malam, ya dalam Injil itu, ketika malam angin gelombang kan mengamuk, ya. Angin mengamuk. Lalu kalau Yesus kita bandingkan dengan para murid, ya, kita coba lihat tadi seperti saya katakan bahwa di bawah air, lautan itu simbol kuasa gelap, ya. Jalan di atas air itu berarti Yesus yang memegang kendali atau berkuasa, ya. Berkuasa atas alam. Tapi kalau para murid kan ketika melihat Yesus dalam situasi gelap, ya, gelap mata juga pasti panik. Tadi reaksi mereka panik, takut, ragu-ragu dan sebagainya. Lalu bahkan ketika ada orang berdiri di atas air, ya, itu guru mereka sebenarnya kan, guru mereka itu datang tuh berdiri di situ. Terus mereka ngomongnya apa? Reaksinya apa? Wah, 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 gitu kali ya. Itu apa itu gitu? Itu hantu, teriak-teriak. Mereka teriak-teriak, takut, ya kan, takut. Kalau Petrus itu dia kan juru bicaranya para murid, ya. Ini tipe orang yang ngomong dulu baru mikir. Petrus nih. Dia juga masih ada rasa takut, ada rasa ragu, tapi dia langsung bilang, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air, kan? Mungkin juga si Petrus ini songong mau mencoba Yesus, ya. Mungkin juga, mungkin aja loh, ya, dalam tafsir. Lalu Yesus mengatakan sebenarnya Yesus ingin dengan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Yesus ketika menenangkan angin ribut itu, badai itu, ya, Yesus mau menegaskan, gua tuh siapa, gitu, ya. Saya itu siapa, ya. Kalau nanti kita bisa lihat dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 14 sebenarnya. Penegasan identitas Yesus. Ada kaitannya dengan ini. Keluaran 3 ayat 14. Coba ada yang bisa bacain lagi buat kita semua. Keluaran bab 3 ayat 14. Keluaran bab 3 ayat 14. Oke. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Oke. Terima kasih, Pak Robin. Jadi alusi asosiasi berarti kalau dalam Injil kan Yesus itu bicaranya aku berkata, aku bersabda. Ini suatu model gambaran iman kita bahwa memang Yesuslah sang firman, ya, logos. Jadi otoritatif. Allah sendiri yang berkata, maka danau pun menjadi tenang, ya. Aku sebagai orang pertama. Bukan Tuhan berkata, bukan ia berkata, tapi aku berkata. Kalau nabi kan ia berkata, Tuhan berkata. Tapi kalau ini Tuhan sendiri yang bilang. Ya, kita share screen lagi.
Kembali kita lihat Yesus tadi, ya, Yesus berjalan di atas air. Nah, ragu-ragu manusiawi ya, ragu-ragu. Manusia kan ragu-ragu ya, ragu. Petrus ragu, lalu merasakan tiupan angin, lalu takut ya kan, lalu tenggelam, lalu berseru, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, gitu kan. Lalu Yesus mengulurkan tangan, megang tangan Petrus, lalu menguatkan. Hai, ini juga mungkin anggap saja ya, kalau kita masih ragu-ragu, anggap saja nih, kalau kita baca kitab suci itu anggap saja seperti kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Hai, woi, gitu. Hai, orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Ini mungkin bisa buat kita semua. Hai, orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Kenapa kamu bimbang? Kamu udah punya iman atau belum? Hei, orang Katolik. Mabes, mangga besar. Atau durian besar. Dubes. Dubes. Katanya nggak ada mangga di sana, adanya durian. Ya, hai kamu, pemilik durian. Maksudnya apa? Umat mangga besar. Mengapa kamu kurang percaya? Ya. Kenapa kamu bimbang? Apa sih yang buat kamu bimbang? Ya. Lalu Yesus menyelamatkan. Ya, biasanya ini namanya momen batas ya, momen batas. Orang udah hampir mati baru dia bisa entrusting gitu, sepenuhnya mempercayakan diri kepada kuasa Tuhan, itu biasanya di momen-momen batas ini. Ya kan? Lalu diselamatkan oleh Tuhan, barulah iman terbentuk. Dikatakan pengakuan para murid, sungguh engkau ini anak Allah. Ya toh? Sungguh engkau ini anak Allah. Ini sama juga dengan yang menombak itu kan. Program menombak. Sungguh engkau ini anak Allah. Di momen-momen di hadapan kematian, ya, saat kita ditinggalkan. Sekarang kita sering mendengarkan berita duka, berita kematian, apalagi pada saat PPKM darurat itu, ya. Apakah kita merasa Tuhan datang menyelamatkan? Lalu dari pengalaman ditinggalkan atau menemukan ketidakpastian, gonjang-ganjing, badai kehidupan, ya, badai kehidupan, tidak hanya angin ribut, tapi juga angin ribut dalam kehidupan. Apakah iman kita terbentuk dari angin ribut itu? Bukan kemudian kita jadi ribut juga dalam hati kita, ikut-ikutan ribut, panik ya. Tapi tadi tanggapan iman itu mempengaruhi kita untuk bijaksana menanggapi realitas hidup, ya. Itu. Nah, kan jadi mau nyanyi lagi nih. Tahu nggak lagu ini? Jalan serta Yesus. Tahu nggak? Jalan serta Yesus. Itu juga lagu ini, lagu buat anak-anak, Jalan serta Yesus kan. Gimana? Ada yang mau bernyanyi untuk kita semua? Oke, saya nyanyikan ya, Jalan serta Yesus ya. Yes. Supaya kita makin mantap dengan Immanuel itu, bahwa Yesus besertaku, jalan serta Yesus. Bagus ya liriknya ya? Iya. Iya kan? Iya loh, bagus loh. Iya loh, bagus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wow, mantap banget tuh. Mantap kan? Ya. Sekarang saya mengawali chat lagi, menggaungkan pesan to everyone. Serta Yesus selamanya. Tuh kan. Serta Yesus selamanya itu udah ada yang mulai. Yuli serta Yesus selamanya, Jimmy serta Yesus selamanya, Hilaria serta Yesus selamanya dalam chat. Iya, serta Yesus selamanya, ya, selamanya dalam situasi apapun, serta Yesus selamanya, kayak gitu. Serta Yesus selamanya. Thank you. Kita bersatu sebagai gereja, sebagai komunitas untuk berdoa, satu hati dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, semoga kami pada hari ini disentuh oleh sabda-Mu bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau memegang kendali untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kepada kami iman, supaya kami percaya seperti bagaimana kemudian para murid tumbuh dalam iman. Karena Tuhan, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, semoga dalam situasi yang tidak mudah ini, kami menaruh kepercayaan kepada-Mu yang pasti akan melindungi kami, memberkati kami, dan menemani kami, dan berkuasa untuk menyembuhkan kami. Sebab Yesus, Engkau adalah tabib sejati, Allah penyembuh yang berkuasa untuk menghadirkan mujizat, memulihkan sakit penyakit yang mungkin sudah dianggap tidak dapat disembuhkan lagi. Berikan kami iman itu Tuhan untuk percaya padamu sebagai Allah yang Maha Penyembuh. Kita tundukkan kepala untuk memohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan penyayang, menganugerahkan rezeki yang berlimpah-limpah, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, sukacita di dalam hati, dan perlindungan dari segala mara bahaya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.